Nona, patung dewa di kuil ini paling sakti. Semoga dewa melindungi, harapannya kejadian di gua itu. Dia tidak mengenaliku. Kalau begitu, setiap kali Tuan bersentuhan dengan pria, langsung merasa jijik. Ingin membunuhnya. Tapi kalau bersentuhan dengan wanita, malah tidak merasakan apa-apa. Ya, Tidak bisa tegak, lemas tak bertenaga, biasa disebut impotensi. kabarnya, dukun di kuil ini bisa menyembuhkan apa saja. Kalau masalah ini tidak ada solusinya, berarti tidak perlu ada. Tuan juga bilang, dulu tidak pernah begini, hanya baru-baru ini saja. Tuan, ini berkaitan dengan penyakit jantungmu. Belakangan ini, pernah mengalami kejadian aneh? Anaknya beracun. Nona, hari ini adalah hari pertama. Tuan lapor ke Akademi Hanlin sebagai juara pertama ujian kerajaan. Jangan sampai terlambat. Air. Ayo. Ayah sudah meninggal, ibu sedang hamil dan tidak punya siapa-siapa. Untuk menjaga kehormatan keluarga Song, terpaksa membuat Nona sejak lahir. Bersikap sebagai pria, dikirim sekolah dan ikut ujian kerajaan. Sekarang sudah hampir sampai usia pernikahan. Tidak bisa terus menunda, nanti mencurigakan. Bagaimana kalau menikahi Cui Ju saja, supaya orang-orang diam? Kalau tidak, pihak putri. Juara pertama, kau tidak mau menjalin hubungan denganku? Kalau segelas arak ini pun tidak kau minum, aku benar-benar akan sedih. Hamba tidak kuat minum, segelas ini saja. Sebagai terima kasih pada Paduka Putri. Putri ternyata memberi obat di arak. Sungguh ceroboh. Perdana Menteri. Aku ternyata berhubungan dengannya, kalau dia mengenaliku. Aku yang menyamar sebagai pria, pasti akan ketahuan. Tidak bisa, semua undian jelek, ini pertanda. Dewa memperingatkan aku untuk tidak keluar rumah. Aku akan minta cuti beberapa hari, tidak ke Akademi Hangin dulu. Tapi hari ini adalah hari pertama Tuan bertugas. Nyawa lebih penting, tunda dulu beberapa hari, tunggu kejadian ini berlalu. Bilang saja aku terkena alergi, bisa menular. Baik.
Tuan muda, Ada apa? Akademi Hanlin mengirim orang, katanya ada urusan penting. Meminta Tuan segera bertugas. Sebenarnya ada urusan apa sih? Tidak pernah dijelaskan juga. Para tuan berkumpul di sini, ada apa? Wajahnya asing, baru datang ya? Ya, saya Song Shuyu, bekerja sebagai penyusun. Perdana Menteri pagi ini memanggil semua orang dari Akademi Hanlin. Makanya kami semua ada di sini. Perdana Menteri. Perdana Menteri akan datang? Ya, Sial, jangan sampai dia langsung mengenaliku. Perdana Menteri. Semua orang sudah hadir. Sepertinya masih kurang beberapa orang. Kalau begitu, kirim orang ke rumah mereka. Dengan cara apapun. Bawa mereka ke sini. Baik, Dia mau ngapain sih? Kalau begitu, mari kita mulai. silakan para hadirin maju dan perkenalkan diri. Jiang Lin, asal Jingzhou, menjabat sebagai peninjau. Zhang Yuansheng, asal Jiangin, menjabat sebagai pembaca. Penyusun Akademi Hanlin. Cao Qingqi, Penyusun Akademi Hanlin, asal Mingzhou. Zhao Kun, asal Minan, juara pertama ujian nasional. Editor Akademi Hanlin. Liu Weiming, asal Hubei. Kuing, asal Yansao. Sial, sial. Juara ujian nasional baru, Song Shuyu. Song Shuyu. Kamu. Maju. Angkat kepalamu. Hamba tidak berani. Kenapa? Harus aku yang mendatangimu, ya? Apa yang terjadi? Ini bagaimana? Hamba asal Hubei. Hamba seharusnya cuti di rumah. Karena gigi copot, wajahku berubah, takut mengejutkan Tuan. Tundakin kepalamu. Seperti ini. Hanya sekali bertemu, pasti dia tidak mengenaliku. Mulai sekarang, ikuti semua orang menyusun dokumen dan menulis sejarah. Dan juga wajahmu. Bengkak di wajahku cepat sembuh. Tuan Song. Kalau begitu, berkenalanlah dulu. Tak heran dia diangkat sebagai juara kerajaan oleh kaisar. Kulitnya bahkan lebih putih daripada gadis-gadis. Benar. Sikap menteri utama tadi, aku pikir. Dia datang ke Akademi Hanlin untuk membunuh. Serius, jangan bilang. Beberapa hari lalu Dewa Kematian ini sedang mencari orang di seluruh kota. Tak tahu siapa yang berani menghinanya. Kalau ketemu, bukan cuma leher yang dipotong. Menurut sifatnya, kalau ketemu orangnya, mungkin lebih mengerikan dari sekedar dipenggal. Neraka yang dia kuasai. Jauh lebih menakutkan daripada penjara Kementerian Hukuman. Tuan Song, kenapa denganmu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kunjungannya hanya kedok, dia sebenarnya mencari aku. Untuk membalas dendam karena dipaksa tidur bersama. Menteri Utama. Semua orang dari sini. Ya. Kemana Tuan Song menghilang? Mana orangnya?
Semoga dewa melindungi, bantu aku melewati cobaan ini. Aku pasti akan bervegetarian setiap tanggal 1 dan 15. Tuan, aku tidak sengaja masuk ke ruangan ini. Mohon Tuan berbesar hati, jangan marah pada gadis kecil seperti saya. Tuan, mohon jaga sopan santun. Kenapa wajahmu terasa begitu familiar? Sepertinya pernah melihatmu di mana ya? Aku adalah nona keluarga Song, datang kali ini untuk mengantar barang untuk kakakku. Kakakku adalah editor Song yang baru masuk akademi. Kalian rekan kerja, kita berdua laki-laki dan perempuan sendirian, berinteraksi diam-diam. Takutnya akan menimbulkan gosip. Kemana rok yang kubeli untuk istriku? Jianglin, Bawahan siap. segera selidiki juara kerajaan yang baru. Keluarga Song. Untung aku pintar, hampir ketahuan. Tapi begini saja belum bisa menghilangkan kecurigaan dewa kematian itu. Harus cari cara mengubah penampilan, biar Putri. Shuyu, Hamba melanggar aturan, pantas mati ribuan kali. Shuyu, aku tahu hari ini hari pertamamu bertugas. Sengaja datang melihat-lihat, tak disangka langsung ketemu. Katakan, bukankah ini takdir kita berdua? Putri berdarah bangsawan, mana mungkin Song bisa mencapainya. Putri benar-benar merendahkan hamba. Siapa bilang kau tidak pantas? Aku akan segera menyuruh orang. Marabek melatnya. Menurutku kau layak. Kau memang layak. Song Shuyu, kenapa waktu itu kau pergi tanpa pamit? Bikin aku sangat merindukanmu. Kalau bukan karena kau yang memberi obat, aku takkan berurusan dengan si Algojo itu. Kau menatapku seperti itu. Bikin aku malu sekali. Putri, Song, hamba masih ada urusan resmi. Aku ingin kau menemaniku. Siapa di Hanlin yang berani protes? Ayo. Ini semua adalah makanan kecil yang sengaja kusiapkan untukmu. Ayo, Kobala. Lagi? Jangan-jangan kau memberi obat lagi di dalamnya? Putri, hamba benar-benar masih ada urusan penting, tidak bisa menemanimu. Silakan dinikmati, hamba mohon diri dulu. Song Shuyu, kau berhenti. Putri, Putri. Jangan kejar, Putri. Shuyu, jangan lari. Putri, Putri, jangan kejar. Jangan pergi, Putri. Shuyu, Putri. Putri, jangan kejar. Shuyu, Putri. Putri. Tunggu aku, tunggu aku. Apa nasibku ini? Satu ingin membunuhku, satu lagi ingin memakanku. Shuyu.
Kau. Aku akan membunuhmu. Tuan, ampun. Itu benar-benar kecelakaan. Saat itu benar-benar terpaksa jika ada yang menyinggung. Tuan Yang Mulia, mohon maafkan. Diam. Kau ternyata perempuan? Selesai, selesai. Kali ini benar-benar selesai. Shuyu. Kenapa dia seperti hantu saja ikut ke sini? Shuyu, aku tahu kau masuk ke rumah ini. Song Shu. Tuan Shi, fakta bahwa aku perempuan tidak boleh terbongkar. Ku harap kau bisa merahasiakannya untukku. Lepaskan. Tubuhku, kok bisa bereaksi? Apa yang menekan aku ini? Song Shuyu, aku tahu kau ada di dalam. Aku masuk ya. Putri langsung masuk ke kantor resmi. Ada keperluan apa? Perdana Menteri Xie. Ada apa, Putri? Perdana Menteri Xie ternyata suka sesama jenis. Pantasan, selama ini tak pernah ada perempuan di sisinya. Tapi ini terlalu mesum, apalagi dengan Hanlin. Mataku jadi kotor. Terima kasih atas bantuan Tuan, budi baik Tuan. Hamba akan selalu ingat dalam hati, setiap awal dan pertengahan bulan. Membakar dupa untuk berdoa bagi kesehatan dan keselamatan Tuan. Jangan buru-buru berterima kasih, urusan kita belum selesai. Tuan, saat itu aku benar-benar terpaksa. Sejak kejadian itu, aku tak pernah merasakan apa-apa pada wanita manapun. Jika masalahnya ada padanya, maka hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Wanita yang menyamar sebagai pria. Juara ujian kerajaan yang ditunjuk langsung oleh Kaisar. Ini adalah kejahatan menipu Kaisar, seluruh keluarga Song akan ikut mati karenamu. Perdana Menteri terkenal tegas dan tak kenal kompromi. Dia belum bertindak, pasti ada maksud tertentu. Hamba tahu telah melakukan kesalahan besar, Tuan Shi. Jika Tuan Shi mau merahasiakan ini, hamba bersedia mengabdi dengan sepenuh hati. Sekarang, ada satu hal yang harus kau lakukan. Nona, kemarin malam kemana saja? Apakah urusan di Akademi Hanlin terlalu sibuk? Sibuk. Hari ini sangat melelahkan. Dan aku juga terlibat masalah besar. Sekarang, ada satu hal yang harus kau lakukan. Silakan Tuan katakan. Selama hamba bisa melakukannya, pasti akan berusaha sekuat tenaga. Aku ingin kau melakukan semua yang dilakukan pelayan pribadi. Apa? Kapanpun aku membutuhkan. Kau harus siap sedia, membantuku mandi dan berganti pakaian, bahkan menemaniku tidur. Tentu saja, aku tak pernah memaksa. Kau juga bisa memilih untuk tidak melakukannya. Katanya tidak memaksa, tapi terdengar manis. Kalau bukan karena dia memegang rahasiaku, aku tak akan menurutinya. Nona, siapa yang kau maksud? Menyuratku. Gelar juara Shuyu seharusnya milik Jin Cheng kita. Sebelumnya sudah dijanjikan untuk mengadopsi Jin Cheng sebagai anakmu. Tapi kau melahirkan anak laki-laki, mencuri keberuntungan anakku. Shuyu dipilih sebagai juara karena usahanya sendiri. Jika kau terus bicara sembarangan, jangan ikut aku lagi. Kakak ipar, maafkan kata-kataku yang kasar.
Menurutku, Shuyu terlihat lemah. Sepertinya akan berumur pendek seperti kakakmu. Tidak sebaik Jin Cheng kita. Dia selalu berperilaku seperti wanita, bahkan di siang hari pintu dan jendelanya tertutup rapat. Jelas-jelas ada yang tidak beres. Jangan sampai aku menemukan kesalahannya, nanti dia akan hancur. Keluarga Song. Semua ini akan menjadi milik Jin Cheng keluarga kita. Ibu dan bibi datang. Nyonya kedua, tuan muda baru pulang dari Hanlin dan agak lelah. Dia ingin beristirahat sebentar sebelum menghadap Nyonya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihat sebentar. Suruh dia datang ke tempatku untuk makan malam. Baik, ayo pergi. Badanmu kenapa lemah sekali? Baru sehari di Hanlin sudah lelah? Fire Bibi periksa. Jangan. Tidak boleh. Nyonya kedua. Bibi, ada apa sampai buru-buru? Masuk tanpa izin. Siang bolong jendelamu tertutup rapat, Bibi. Kukira ada apa? Bukankah sudah kukatakan sedang tidak enak badan? Shuyu, sudah baik kan? Sudah lebih baik. Shuyu, badanmu lemah sekali. Seharusnya dulu, tugas di Hanlin diberikan kepada sepupumu. Aku juga ingin. Sayangnya sepupuku Jin Cheng ini. Bahkan ujian Xiu Chai pun tidak lulus. Nama-nama wanita di rumah bordil hafal lebih baik dari kitab suci. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Kamu masih lebih baik daripada kamu yang sudah waktunya menikah tapi belum juga. Sekarang di luar sedang ramai dibicarakan. Juara dari keluarga Song suka sesama jenis. Kurang ajar. Kalau bibimu tidak bisa mengendalikan mulutmu, aku tidak keberatan memanggil nenek pengajar untuk mengajarimu sopan santun. Tuan muda, ada undangan dari kediaman Shoufu. Mengundangmu ke pesta di Liu Fang Yuan. Shuyu, sejak kamu masuk Hanlin, kamu mendapat pujian dari Shoufu. Jika ayahmu tahu di alam baka, dia pasti bangga padamu. Ibu, tenang saja. Shi Wenlang, jangan-jangan dia berencana sesuatu? Ruyi, pesta Shoufu ini adalah kesempatan langka. Jika kamu bisa menarik perhatian Shoufu, maka keluarga Song ke depannya akan di bawah kendali keluarga kami. Tapi Bu, kita tidak punya undangan. Itu mudah. Liu Fangyuan punya kandang kuda khusus. Nanti kamu sembunyi di kereta Song Shuyu. Ikut bersama, bisa menyusup ke pesta. Baik. Tuan Song, Shoufu. Sudah menunggu Anda di paviliun Dengfeng, silakan ikuti saya. Silakan, Tuan Song. Tuan. Sedang mencuri? Hantu. Mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Mungkin karena kontaknya kurang? Kecelakaan kecil. Buat saya senang. Apa? Jika ingin hidup, lakukan apa yang saya katakan. Buat saya senang. Saya pasti belum bangun sampai berhalusinasi.
Sekarang saya sudah menangkapmu, pasti tidak akan membiarkanmu lari. Kamu, bagaimana saya selalu bisa mengalami hal seperti ini? Mata saya akan buta. Shuyu. Yang Mulia Putri. Sulit sekali mencari Anda. Yang Mulia Putri. Cepat ikut saya. Shuyu, hari ini saya lagi-lagi melihat Xie Shoufu bermain-main dengan pria. Sama seperti di Hanlin Yuan dulu, berbuat mesum di siang hari, sungguh tak tahu malu. Memang tak tahu malu. Beberapa tahun lalu, ayah ingin menikahkannya, tapi dia menolak dengan halus. Tak disangka. Dia suka sesama pria. Ternyata suka sesama jenis, pantasan dia begitu ingin membunuhku. Tidak suka wanita, justru saya aman. Anggap saja sebagai pelampiasan amarahnya. Aku beritahu kamu, saat aku mendorong pintu masuk, dia sedang duduk di sana. Bajunya terbuka lebar. Bisa jadi dia yang di bawah. Putri benar sekali. Kamu begitu tampan. Harus jauhi dia, dekat dengan tinta akan hitam. Saya khawatir kamu akan terpengaruh buruk olehnya. Pemarah dan picik. Memang harus jauhi dia. Shuyu, coba cicipi ini. Ini saya sengaja meminta dapur istana membuatkannya untukmu. Cobalah. Kamu kenapa tidak makan? Selesai. Tuan Xie. Hamba juga ingin tahu. Apa yang bisa Tuan Song pelajari dari hamba sampai menjadi buruk? Tuan Xie salah dengar, hamba bisa mendapat bimbingan dari Tuan Xie. Adalah keberuntungan hamba seumur hidup. Tuan Xie sibuk sekali. Bagaimana masih ada waktu? Mendengarkan di sini. Putri datang ke Taman Liu Fang, hamba tentu akan melayani dengan sepenuh hati. Jika tidak bisa membuat putri senang, itu adalah kesalahan hamba. Aku dan Shuyu berbincang dengan sangat menyenangkan. Kamu tidak perlu di sini, mundur saja. Paduka Putri, begitu akrab dengan Tuan Song. Pasti sangat mengenalnya, ya? Tentu saja. Shuyu adalah orang yang jujur dan tulus, hatinya terbuka. Seperti angin sep-sepe dan bulan purnama, bersinar terang. Tuan Song memang jujur dan tulus. Orang yang langka dan istimewa. Tentu saja. Paduka Putri, Tuan Xie. Hamba merasa tidak enak badan, izinkan hamba mundur dulu. Shuyu. Tuan Xie, Song Shuyu. Tapi aku yang pertama melihatnya. Benarkah? Dia ternyata menyukai Shuyu. Tidak, aku harus melindunginya. Aku begitu mudah terpengaruh oleh seorang wanita. Mungkin karena malam itu, di gua. Tuan Xie, ada seorang pelayan datang mengembalikan pakaian Anda. Suruh dia masuk. Tuan, hamba datang untuk mengembalikan pakaian. Kenapa pakaian ini ada padamu? Di mana Tuan Xie sebenarnya?
Pola ini, hanya Xie Shoufu yang bisa menyulamnya di seluruh ibu kota. Benar-benar tidak susah mendapatkannya. Sudah bertemu Tuan Xie? Tidak melihat. Sudah bertemu Tuan Xie? Aku ingin mengembalikan pakaiannya. Tidak. Song Shuyu. Kau berani membuang pakaianku. Kamu. Kemari. Pengawal. Tuan. Buang dia keluar. Baik. Pergi. Tuan, Pergi. Tuan. Meskipun aku punya perasaan pada Song Shuyu. Tapi wanita lain. Tetap seperti biasa. Kakak Song, sejak sekolah aku sudah tahu kau pintar. Ternyata masuk 3 besar dan menjadi juara pertama. Pada hari pengumuman itu, adikku sengaja pergi ke Jalan Songchang. Katanya mau membelikanmu sikat bunga, Kakak Song. Adikku ini benar-benar lebih memihak orang lain. Aku yang lulus ujian nasional. Tidak pernah melihatnya sebahagia ini. Kakak Lu juga sangat berbakat. Tidak APA. Shuyu, Jiangon terlalu merendah. Sekarang sudah menjadi juara pertama, harus traktir kami minum anggur, kan? Benar kan? Benar. Kalau begitu, aku minum teh dulu sebagai ganti anggur. Silakan. Kakak Song, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Pelayan, tolong ambilkan teh untuk Tuan Song. Ya, kamu. Song Shiyu. Pelayan macam apa ini? Tidak tahu aturan. Berani menyebut nama Tuan Song langsung. Mungkin dia tidak dididik dengan baik, kakak Lu tidak perlu marah. Kamu bilang siapa yang tidak dididik baik? Kamu pikir ini tempat apa? Bisa seenaknya berbuat semaumu? Cepat ambilkan teh. Bagaimana bisa ada pelayan yang begitu ceroboh di Taman Liu Fang? Cepat pergi. Kenapa ada darah di sini? Laki-laki dewasa tiba-tiba berdarah. Entah penyakit jahat apa ini. Akan kubuka kulit busukmu ini. Tuan Song, kenapa ini? Berteriak-teriak, tidak tahu sopan santun. Aku tadi hanya tersandung di taman. Tangan terluka karena batu dan terkena darah. Bodoh, jika kamu tidak ingin nama baikmu hancur dan diusir dari keluarga Song, diamlah. Kamu pelayan Taman Liu Fang, seharusnya aku tidak perlu ikut campur. Tapi hari ini, menteri utama yang mengadakan pesta di sini. Kamu tidak tahu aturan, berkali-kali menghina para pejabat. Berkata kasar, tidak pantas tinggal di sini. Pelayan, usir dia dari Taman Liu Fang. Jika tuan rumah bertanya, katakan saja fakta sebenarnya. Kamu, lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. Kakak Song, kamu bagaimana? Lebih baik cepat ke dokter, jangan sampai infeksi. Kalau begitu, Song hari ini pamit dulu. Tidak bisa tinggal di sini lagi, harus segera pergi. Nona, Aku sedang haid. untuk Nona. Biasanya tanggal 9 setiap bulan. Kenapa kali ini maju jauh? Pegang ini dulu untuk menghangatkan. Aku akan membuatkan kamu jahe hangat. Kenapa masih 50 TL? Pesta perjodohan tuan besar. Tahun lalu baru diadakan, tahun ini jika kamu ingin mengadakan lagi, harus bayar sendiri. Song Shuyu jadi juara ujian kekaisaran. Hanya menghabiskan beberapa ratus TL. Urusan seumur hidup anakku. Tidak mau keluarkan 1 TL pun. Begitu berat sebelah, bagaimana bisa memimpin keluarga Song? Ibu. Kenapa jadi seperti ini? Song Shuyu memukulku di depan semua orang. Lalu menyuruh orang melemparku keluar dari Taman Liu Fang. Lihat wajahku ini. Dan tanganku ini.
Dia berani memukulmu? Sangge Carolayun. Nyonya, tuan muda kedua sudah pulang. Orang bawah bilang, wajahnya Pukit Pazi. Setelah pulang ke kamar, langsung menutup diri, bahkan tidak memberi salam ke nyonya besar. Ibu, saat di Taman Liu Fang. Dia berdarah di bagian bawah, menodai kursi. Aku baru saja mau bicara. Dia langsung memukulku. Pasti ada sesuatu. Dia pasti terkena penyakit kotor. Penyakit kotor! Bibi Liu, beli seorang pelayan baru yang tidak dikenal. Atur ke pihak nyonya besar. Baik. Kali ini, biarpun pihak nyonya besar seperti tembok baja, aku akan menemukan kelemahannya. Tuan, kenapa harus memaksaku memakai baju wanita? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu takut. Dulu yang berkuasa di depanku adalah kamu. Waktu itu kecelakaan, aku janji tidak akan terulang lagi. Aku akan lupakan semuanya. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu bilang, siap berkorban apapun. Membunuh dan membakar, melanggar hukum tidak boleh. Aku membuatmu berpikir bisa tawar-menawar denganku. Tidak apa? Aku akan mengantarmu mati dulu. Tuan, perjalanan kali ini bukan cuma untuk menunjukkan kekuasaan di depanku, kan? Kamu selalu bicara hidup mati. Aku sudah takut. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku tidak bisa melayanimu lagi. Licik. Si rubah kecil. Hari ini periksa ban. Ayo tunjukkan kemampuanmu. Sebelum memutuskan, apakah kepalamu pantas tetap menempel di lehermu? Uang sebanyak ini. Rumah pinjaman ilegal ini milik Pangeran Xian, 3 tahun lalu. Orang-orangku menemukan di sini simpan uang, bunganya 50% lebih tinggi dari yang lain. Tapi semua staf mereka tercatat, tidak bisa dipalsukan. Jadi apa rencanamu? Identitasmu sekarang adalah istri pedagang kaya, punya sejumlah uang. Untuk disimpan di rumah pinjaman ini, dengan status perempuanmu. Lihat apakah bisa membuat mereka lengah, cari tahu. Cara perhitungan bunga mereka. Tuan pemilik, katanya menyimpan uang di sini bunganya sangat tinggi. Benarkah? Siapa yang memperkenalkanmu ke sini? Aku dengar orang bicara saat makan di restoran Fang Chun. Harus ada yang memperkenalkan ya? Lalu bagaimana? Aku tidak kenal siapa-siapa. Sebenarnya perlu, tapi berapa mau kamu simpan? 500 tael. 5.000 tael. 50.000 tael. 5.000 tael? Itu belum sebanding dengan pendapatan suamiku dalam satu perjalanan. Boleh tahu keluarga Anda bisnis apa? Keluargaku berbisnis kulit. Oh maaf. Ketemu. Cara hitung bunganya tidak benar. Pasti mereka pakai uang nasabah. Untuk bisnis tidak halal, baru bisa dapat laba 50% dalam waktu singkat. Kalau tidak, rumah pinjaman ini jadi amal saja. Aku lihat catatannya. Uang yang keluar, sebagian besar ke Longzhou dan Changting. Dua tempat ini kaya akan tambang besi dan garam. Ingatannya cepat sekali.
Dia pikir karena cepat, aku tidak akan ingat. Siapa suruh aku punya ingatan fotografis? Ingatan fotografis. Ingatannya bagus sekali, pasti banyak hal yang diingat dengan jelas. Ngobrol dengan orang ini. Salah satu kata saja bisa celaka. Apa yang Tuan suruh lupakan, pasti tidak akan aku ingat. Kalau begitu jelaskan, tujuan pengiriman kedua tempat ini apa? Pasti untuk penyelundupan. Kalau mau bukti, pasti ada petunjuk di kediaman Pangeran Xian. Nyonya tadi mana? Cari, kata pemiliknya. Jangan sampai ikan besar ini lolos. Di sana. Eo. Paduka Putri. Tunggu. Hamba perempuan ini menghadap Yang Mulia Putri. Kamu ini sungguh cantik. Lebih cantik dari Song Shuyu. Song Shuyu adalah kakak laki-laki hamba. Oh begitu, pantas kalian mirip sekali. Bahkan hamba hampir saja salah mengenali. Keluarga Song memang semuanya tampan dan cantik. Sangat cocok dengan hamba, mulai sekarang. Kamu adalah orang yang hamba lindungi. Kalau ada yang kurang ajar, berani mengganggumu, laporkan saja pada hamba. Hamba yang akan menghajar para brengsek itu. Yang Mulia Putri, membicarakan keburukan orang di hadapan hamba. Bukankah kurang pantas? Orang jujur tak perlu basa-basi, penilaian hamba yang objektif ini tentu harus diungkapkan secara terbuka. Apa yang akan dia lakukan? Karena adik perempuan Song Daren juga ada di sini. Bagaimana kalau mengajak Song Daren minum bersama? Bagaimana pendapat Yang Mulia Putri? Tidak baik. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Kakak hamba tidak pandai minum alkohol. Khawatir akan kehilangan muka di hadapan Shou Fu Daren. Lebih baik jangan panggil dia. Benar, Xie Welang menyukai laki-laki. Sekarang menyebut Shuyu, pasti ada niat jahat. Kamu benar, lebih baik jangan panggil kakakmu. Kalian berdua laki-laki dan perempuan berjalan bersama juga tidak pantas. Ayo hamba ajak kamu ke Wan Baoge, baru datang beberapa perhiasan. Dan kain, ayo. Seperti anjing yang membongkar jembatan setelah menyeberang. Wang Ye, bawahan benar-benar tidak salah lihat, wanita itu sangat mirip dengan juara ujian Song Shuyu. Muncul bersama Shou Fu di dekat rumah Wang. Kalau begitu, tolong sampaikan undangan. Hamba ingin menjamu Xie Shou Fu secara pribadi. Undangan yang satu lagi. Antarkan ke Kediaman Song. Baik. Ini juga cantik, coba kamu pakai. Terima kasih, Yang Mulia Putri. Kamu tidak perlu terlalu sopan dengan hamba. Kamu adalah adik Shuyu, berarti juga adik hamba. Sama sekali tidak boleh, Yang Mulia Putri yang mulia, hamba tidak pantas menjadi adik yang mulia. Makanya kalian berdua kakak beradik, cara bicaranya sama. Semakin banyak bicara semakin mudah salah, harus cari alasan untuk pergi. Coba kamu cicipi ini. Kamu dan kakakmu memang sangat mirip, kebiasaannya juga sama. Setelah lama bersama, mungkin ada beberapa kemiripan. Yang Mulia Putri, hamba harus pulang. Jangan buru-buru,
Nanti aku sendiri yang akan mengantarmu pulang. Nona Song, Tuan sedang menunggumu di luar. Aku akan mengantarnya pulang. Orang yang dia undang keluar, seharusnya dia yang mengantarnya pulang. Kalau tidak, sulit untuk memberi penjelasan kepada Tuan Song. Aku tidak ingin berkonflik dengan Xie Wenlang. Tapi ingat baik-baik, suruh kakakmu menjauh darinya. Dia itu suka pria. Terima kasih atas peringatannya, Putri. Aku pasti akan menyampaikan kepada kakakku. Percayalah. Terima kasih, Tuan, telah membantuku keluar dari situasi sulit. Putri sangat dimanjakan oleh Kaisar, jadi dia agak manja. Jika dia sering mencarimu, kamu bisa menggunakan aku sebagai alasan untuk menghindarinya. Tapi ini, apakah akan berdampak padamu? Aku tidak pernah peduli dengan pandangan orang lain. Katanya dia berkuasa di istana, kejam dan tak berperasaan. Akan disingkirkan diam-diam, tapi yang paling bertentangan dengannya, Sang Yoshidafu, masih hidup sampai sekarang. Sebenarnya, dia orang seperti apa? Maaf, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Nona, ada apa denganmu? Wajahmu kenapa sangat merah? tidak apa-apa. Ayo cepat cari tempat untuk ganti baju. Nona, Tuan, ada surat dari Istana Xian. Istana Xian, Gerakan tarian ini anggun dan memikat, membawa orang ke dalam suasana. Minum, minum. Minum dengan wanita cantik, semakin dilihat semakin bersemangat. Bagus sekali. Sudah selesai? Katanya beberapa waktu lalu, Tuan Xie terluka. Sekarang sudah lebih baik? kabar tentang Xie Wenlang yang terluka tidak tersebar luas. Jangan-jangan, luka yang dia dapat di gua itu adalah ulah Pangeran Xian? Terima kasih atas perhatiannya, Pangeran. Aku sudah jauh lebih baik. Karena luka ini, aku justru mendapat keberuntungan. Ada kabar baik juga? Aku menemukan beberapa rumah pinjaman gelap di ibu kota. Mereka menarik orang untuk menabung dengan bunga tinggi. Lalu uangnya digunakan untuk penyelundupan. Setengah jam yang lalu, orang-orang dari Dalisi pergi untuk menggerebek. Sekarang seharusnya sudah selesai disita. Perkiraan kasar, uangnya bisa mencapai ratusan ribu tael. Tuan Xie memang hebat. Pangeran terlalu memuji. Semua ini untuk meringankan beban yang mulia. Bahkan Pangeran Xian sendiri mungkin tidak menyangka. Awalnya adalah perjamuan yang penuh jebakan, tapi pada akhirnya, Xie Wenlang malah menggunakan taktik mengalihkan perhatian untuk menggerebek rumah uang, dan mereka harus menelan ludah. Sungguh kejam. Tuan Song, katanya Anda dan Tuan Xie sudah lama kenal. Bagaimana hamba yang rendah ini bisa setara dengan Perdana Menteri? Tapi kabar bahwa Putri menyukai Anda, itu benar kan? Putri terlalu baik. Hamba tidak berani. Dengan wajah dan sikap seperti ini, kalau saja dia perempuan, hamba pun pasti tertarik. Tuan Xie, apa pendapatmu? Pangeran, Tuan Song adalah Tuan Song, ditunjuk langsung oleh Kaisar. Mungkin tidak pantas untuk pangeran bercanda seperti ini. Tuan Song sudah punya calon istri? Belum. Di usiamu, hamba sudah punya beberapa selir. Begini saja. Istana hamba baru membeli beberapa gadis cantik. Hari ini hamba berikan padamu. Pangeran, ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Kau belum menikah, bahkan tidak punya pelayan yang dekat. Jika kau menolak semua gadis cantik, pasti akan menimbulkan rumor.
Jika ada masalah yang sulit diungkapkan, hamba bisa bantu. Hamba bisa memanggil tabib istana untuk memeriksamu. Tahun ini, Pangeran Xian diam-diam sudah merekrut banyak orang. Jika aku menolak Itu sama saja dengan memberitahu Pangeran Xian. bahwa aku berada di pihak Shi Wenlang, Pangeran terlalu baik. Hamba ucapkan terima kasih. Tuan Song tidak perlu khawatir, hamba sudah menyiapkan kamar. Untuk semua orang di istana. Malam ini, tinggallah di sini. Tuan Song, kemari. Tuan Song, coba cicipi ini. Tidak perlu. Tuan Song, minum 1 gelas lagi. Ayo. Tidak perlu. Benar-benar tidak bisa minum lagi. Mabuk tidak apa-apa. Kalian berdua. Enterkan Tuan Song beristirahat. Pastikan. Kalian melayaninya dengan baik. Jika tidak puas, hamba akan menghukum kalian. Baik. Cepat bantu aku. Tuan Xia. Hamba menghormatimu. Tidak berani? Seharusnya hamba yang menghormati Anda. Shi Wenlang, kamu benar-benar tega tidak menolong. Tunggu, aku sudah sadar dari mabuk. Kalian keluar dulu. Tuan Song, bayarkan kami berdua. Melayani Anda dengan baik. Tunggu. Pangeran. Hamba tidak kuat minum. Hamba pamit undur diri dulu. Aku juga sudah cukup. Antar Tuan Xie kembali ke kamar. Pangeran Xian mungkin sudah menyadari. Song Shuyu mungkin adalah perempuan. Itu sebabnya dia menguji berkali-kali. Tunggu. Baik-baik. Nona, mau membawa benda ini ke kediaman Pangeran Xian? Pangeran Xian ini sifatnya sulit ditebak. Siapa tahu apa maksudnya? Ayo, bantu aku mengikatnya. Baik. Aku sudah punya orang yang kusuka. Selain dia, aku tidak akan menyentuh perempuan lain. Kalian jangan bermimpi menodai kesucianku. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Shuyu. Apa yang harus kuberikan padanya? Status putri sangat mulia. Apapun yang diberikan pada Tuan Song adalah keberuntungannya. Jangan bicara seperti itu. Jika aku terus menggunakan status putri untuk menekannya, hanya akan kontraproduktif. Harus disesuaikan dengan kesukaannya. Yang mulia, tidak baik yang mulia. Tuan Song di Kediaman Pangeran Xian menolak 2 pelayan cantik. Dia bilang sudah punya kekasih. Dia ingin menjaga kesuciannya untuk orang itu. Apa? Pangeran Xian berani sampai segitunya? Malam ini mungkin tidak akan aman. Song Shuyu. Putri, Kalian, kamu, keluar semua. Baik. Katakan, siapa orang yang kau sukai? Putri, kapan hamba? Pangeran Xian, kau tua licik. Berani memanfaatkan putri untuk membunuh. Yang mulia, Anda salah paham. Hamba hanya tidak ingin dilayani mereka, jadi. Hari ini kalau tidak jelaskan padaku, aku tidak akan pergi. Yang mulia, jangan. Jika Anda tinggal di sini, akan merusak reputasi Anda. Jadi kau paling peduli padaku, ya? Aku keluar dulu. Tahan Jia. Shuyu, berhenti. Putri, hati-hati.
Siapa yang berani masuk ke kediaman pangeran tanpa izin? Apa yang terjadi? Masuk tanpa izin ke kediaman pangeran. Tangkap mereka. Siap? Tunggu. Tuan Xie, kau berani membunuh di kediamanku. Apa maksudmu sebenarnya? Aku datang untuk melindungi keselamatan putri. Jika bukan karena aku, pangeran mungkin sudah buru-buru masuk istana. Untuk menjelaskan kepada Yang Mulia, mengapa putri bisa diserang di kediamanmu? Kau. Paman Kaisar. Benar, Tuan Xie datang untuk melindungiku. Shuyu, Putri, Tuan Song mungkin keracunan. Aku akan bawa dia untuk detoksifikasi. kau cepat. Orang-orangku ada di luar, jangan khawatir. Yang paling penting sekarang adalah menangani lukanya. Jangan lihat. Batasan pria wanita. Tidak sepenting nyawa. Terlalu ketat, aliran darah tidak lancar. Harus dilepaskan dulu ini. Jika hari ini terbongkar, kuharap Tuan membuang jasadku di tebing. Untuk menjaga keselamatan keluargaku. Tahan ya. Putri jangan panik. Tuan Xie memang menguasai beberapa ilmu misterius. Tapi tidak seberpengalaman tabib istana. Jadi wajar jika agak lambat. Kau cepat kembali ke istana. Panggil tabib. Siap. Kalau begitu, aku belum pernah melihat. Tuan Xie begitu perhatian pada seseorang. Sepertinya dia sangat mengagumi juara Song ini. Putri langsung masuk ke ruang kerja. Ada keperluan apa? Aku benar-benar bodoh. Bagaimana bisa membiarkan mereka berdua sendirian dalam satu ruangan? Tidak bisa. Ini seperti memberi serigala masuk ke kandang domba. Putri, Kalian. Putri melihat apa sampai terkejut seperti ini? Sayal, Cepat pakai bajumu. bagaimana Putri bisa masuk? Ini bagaimana? Apakah luka Tuan Song terlalu parah? Lebih baik serahkan pada Paman Kaisar untuk menanganinya. Buka pintu ini untukku. Paman, tadi aku menutup pintu karena khawatir Shuyu kedinginan. Aku buru-buru menutupnya, tapi Pamu malah bawa banyak orang. Apa maksudmu? Paman khawatir dengan keselamatan Tuan Song. Aku datang ke pesta dengan baik-baik, tapi malah diserang. Sepertinya kediaman Paman terlalu berbahaya. Menurutku, Shuyu sebaiknya pulang lebih cepat, agar besok masih selamat. Kita pergi. terima kasih, Putri. Hari ini kau menyelamatkanku,
Anggap saja ini balasannya. Kembali ke istana. Aku antar kamu pulang dulu. Pangeran Xian memberikanku gadis cantik, lalu memanfaatkan putri. Mungkin dia sudah curiga dengan identitasku. Dengan sifatnya, dia pasti akan mengujiku lagi. Dia sangat licik. Tadi Putri tidak bicara jelas di kediaman Pangeran Xian. Pasti ada rencana lain. Dengan sifat Putri, meskipun terbongkar, dia pasti akan datang mencarimu dulu. Kedatangan Putri mengharamkan kediaman Song. Di mana kamar Song Shuyu? Putri, Shuyu sedang sakit dan terbaring di tempat tidur. Anda terlalu mulia, bagaimana kalau tunggu dia sembuh? Dan datang menghadap Anda sendiri? Aku tidak hanya mau bertemu, tapi juga ingin tanya dia. Apakah tahu akibatnya membohongi Putri? Putri. Song Shuyu, berani sekali kau. Berani menipu yang mulia. Aku belum pernah dipermainkan seperti ini. Hamba tahu layak mati. Tapi tidak bermaksud mempermainkan putri. Hamba benar-benar terpaksa. Mengecewakan kebaikan putri, hamba tidak bisa tidur. Semua kesalahan ada pada hamba, harap putri. Jangan libatkan keluarga Song lainnya. Hamba hanya dengar segitu. Setiap kali Putri selalu memihak Song Shuyu. Selalu sabar menenangkannya, tapi kali ini marah. Sebesar ini, pasti dia melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Waktu di pavilion Liu Fang, darah mengalir dari bawahnya, menetes di bangku. Saat aku mau bicara, dia langsung memukulku. Pasti ada sesuatu. Sekarang ku ingat, waktu dia lahir. Aku memang tidak lihat langsung. Halaman keluarga utama. Dijaga ketat, tubuhnya lebih lemah dari pria biasa, kalau tebakanku benar. Itu adalah kejahatan yang pantas dihukum 9 generasi. Yang mulia putri. Putri, hati-hati. Song Shuyu, kau pikir aku tidak berani? Nona. Hari ini, apapun latar belakangmu, aku akan mengulitmu hidup-hidup. Istri kedua, apa yang ingin Anda lakukan? Menjauh. Istri kedua, jangan. Coba gerakan lagi. Shushuyu, apa yang kau lakukan? Bibi selalu seperti ini, masuk ke kamarku tanpa izin, tidak mau mendengar. Kira aku mudah diintimidasi? Aku hanya masuk untuk mencari beberapa buku untuk keponakanmu. Ya, Bibi terlalu tergesa-gesa. Tapi pedangmu ini menempel di leher orang yang lebih tua. Bukankah itu keterlaluan? Selama bertahun-tahun di keluarga Song, apa ada yang kurang untukmu? Tapi kau selalu membuat masalah. Pergi ke ibuku untuk bergosip. Atau datang ke pekaranganku untuk mengatur-atur. Seolah ingin menyebarkan aib keluarga Song. Agar seluruh ibu kota menertawakannya. Aku melakukan ini untuk kebaikan keluarga Song. Semua ini karena kau. Bandel! Pembianahan. Membunuh keluarga akan dikutuk. Pembianahan. Kau tidak berani membunuhku. Memang aku tidak bisa membunuhmu, hanya akan mendapat nama buruk. Dan merugikan keluarga Song. Dengan kelakuan gilamu ini, jika tersebar, orang luar pasti akan bilang kau tidak berbakti. Jika sampai ke Hanlin Academy, sebagai pejabat baru, orang pasti akan memojokkanmu. Aku peringatkan, kejadian hari ini
Bibi benar, kejadian hari ini memang tidak boleh tersebar. Cara terbaik adalah menutup mulutmu. Atau menyingkirkan seluruh anggota keluarga cabang kedua. Ini pembunuhan. Melanggar hukum. Ada banyak cara untuk membunuh tanpa darah. Penyakit, tenggelam, dirampok saat pergi beribadah. Kau dan anakmu yang tak berguna itu boleh mencoba. Hila. Kau hila. Hila, hila, hila. Tapi ini membuktikan tebakanku. Menyimpan rahasia seperti ini. Lebih baik mati saja. Mati lebih cepat. Ini adalah keluarga Song. Semuanya akan menjadi milik putraku. Yang Mulia Menteri Utama, ada apa memanggil hamba? Duduklah. Apakah Yang Mulia memanggil hamba hari ini bukan untuk melayani? Jangan bicara saat makan. Minumlah supnya. Yang Mulia, Ini obat luka yang dibuat oleh Rumah Sakit Kekaisaran, 3 kali sehari. Membantu penyembuhan luka. terima kasih, Yang Mulia. Ini adalah dupa penenang. Sepertinya kau sangat membutuhkannya sekarang. Hamba hanya khawatir, putri dia. Putri berkarakter jujur, selalu belak-belakan. Saat ini menutup pintu untuk semua orang, jelas sedang marah. Song Shuyu, aku sungguh-sungguh memperlakukanmu dengan baik. Kau sangat mengecewakanku. Jika bisa tidak melibatkan keluarga, hamba berserah pada keputusan putri. Kau benar-benar membuatku marah. Aku tidak mau peduli lagi padamu. Semua karena aku. Perahu akan lurus sendiri saat sampai di jembatan. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan perahumu tenggelam. Kukira sudah berubah, ternyata masih. Aku sendiri yang melayani, harus ganti baju lagi. Penyakit apa ini? Tentu saja Tuan Song. Nona Song sangat penting bagi Yang Mulia. Penting. Saat tiba, seharusnya sudah melihat. Tidak banyak pelayan di halaman ini, terutama di halaman Yang Mulia. Hanya aku sendiri. Sepertinya. Beberapa kali datang, tidak melihat banyak pelayan, sempat mengira. Seperti yang dikabarkan orang luar. Beredar kabar Menteri Utama hidup mewah dan kejam. Orang luar juga mengabarkan juara ujian mendapat perhatian putri, sehingga bisa meraih sukses dengan cepat. Cukup, jangan lanjutkan. Kabar dari luar tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Sebenarnya, Yang Mulia kami hidup sangat sulit. Ayah memanjakan selir dan mengabaikan istri, setelah nyonya meninggal, Yang Mulia dibuang di villa terpencil ini, saat itu usianya baru 12 tahun. Makan makanan sisa orang lain, bahkan beberapa anak selir. Berani menginjak-injaknya. Nona Song. Nona Song tidak percaya ya? Hal seperti ini, jika diceritakan, orang lain tidak akan percaya, tapi Yang Mulia kami benar-benar bertahan seperti ini. Kalau bukan karena takut dicibir orang, mungkin bahkan akademi pun tidak akan mengizinkan Tuan pergi. Setelah lulus ujian, Tuan memutuskan hubungan dengan keluarga dan pergi. Masuk ke bawah mantan Perdana Menteri, kemudian mendapat kepercayaan dari Kaisar. Diberikan kediaman resmi, barulah Tuan memiliki rumah. Dia dulu. Sungguh tidak mudah. Setelah siap, masuklah untuk melayani. Silakan, Nona. Orang seperti ini, mana mungkin mengerti cinta di dunia? Jelas-jelas kurang orang untuk disuruh, banyak urusan dan cerewet. Hanya aku yang terus-terusan dimanfaatkan. Air.
Asah tinta. Longzhou terletak di tenggara, topografinya rendah. Jadi setiap musim semi, selalu terjadi banjir. Tapi 5 tahun lalu, bukankah sudah ada orang dari Kementerian Pekerjaan Umum yang pergi? Mengapa masih ada laporan tentang banjir? Memang sudah dibangun saluran air, tapi tahun ini hujannya sangat deras. Tetap saja sebagian daerah tergenang. Tidak seharusnya. Menurut topografi Longzhou, cara paling efisien adalah mengalirkannya ke sungai. Tapi bahkan Fengzhou yang curah hujannya paling tinggi pun tidak kebanjiran. Bagaimana bisa? Menurutmu, di mana letak masalahnya? Kedalaman dan jumlah saluran airnya bermasalah. Orang di jalanan secantik Giok. Pangeran tiada duanya, tak heran semua wanita yang bertemu Pangeran Song terlambat seumur hidup. Silakan, Putri. Xie Wenlang, berani-beraninya kau menipuku. Yang mulia Putri, hari ini adalah ulang tahun Tuan Song. Lalu, Hari ini, Tuan Song hanya mengundang yang mulia seorang untuk merayakannya. karena yang mulia dengan tulus mengundangku, aku pun tidak bisa tidak memberi muka kepada Perdana Menteri Xie. Putri, Ulang tahunmu benar-benar hanya mengundangku seorang? ya. Hanya mengundang yang mulia putri seorang. Hari ini masih berani menemuiku, tidak takut kuhukum kau? Shuyu tahu, Putri benar-benar tulus padaku. Jadi bagaimanapun juga, aku harus bertemu Putri untuk terakhir kali. Di sini, aku meminta maaf pada Yang Mulia. Kau tahu aku tulus padamu, tapi kau masih. Jadi, aku merasa bersalah pada Putri, telah mengecewakan cintanya yang tulus. Kamu benar-benar merasa telah mengecewakan aku? Selain masalah identitas, Shuyu memang menyembunyikan sesuatu dari Putri. Shuyu benar-benar menganggap Putri sebagai sahabat terbaik. Benar? Jika Putri tidak percaya, hamba bisa bersumpah. Bersumpah apa? Mulai sekarang aku akan menjadi saudari perempuanmu yang paling tua. Aku tahu, di hatimu, aku masih yang paling penting, bukan? Tuan, putri ini ternyata mudah dibujuk. Meski manja, tapi hatinya murni dan baik. Jika suatu hari nanti benar-benar terjadi, dia pasti bisa membantunya. Tuan, kau memikirkan Nona Song sedemikian rupa. Jangan-jangan kau menyukainya? Shuyu, lain kali kamu masuk istana lagi, aku akan menyuruh juru masak istana memasakkanmu banyak makanan enak. Shuyu, mulai sekarang, jauhlah dari Tuan Xie. Orang ini terlalu licik, berteman akrab dengannya mudah dirugikan. Paduka Putri. Ini namanya habis manis sepah dibuang. Lalu bagaimana? Sekarang Shuyu adalah sahabat terbaikku, aku pasti akan melindunginya. Tuan Xie, kau juga tahu identitas Shuyu. Jangan menunggu di sini. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Tuan Xie telah bersusah payah mengatur pertemuan antara aku dan Putri. Berdamai kembali. Shuyu sangat berterima kasih. Ini adalah Hadiah ulang tahun. buku langka milik Pangeran Zhang. Terima kasih banyak, Tuan. Katanya Perdana Menteri Xie suka sesama jenis. Tidak menyangka kedua orang ini begitu terang-terangan. Sungguh tidak tahu malu. Nona Song, Pangeran Xian memanggilmu. Nona, tidak baik.
Pagi ini, ada kabar burung bahwa kau dan Perdana Menteri Xie memiliki hubungan tidak wajar. Sekarang mungkin sudah tersebar ke seluruh ibu kota. Apakah ibu sudah mengetahuinya? Belum. Menyebar dalam semalam, pasti ada yang sengaja memprovokasi. Cepat selidiki dari mana kabar ini berasal. Baik. Tuan Song, Yang Mulia memanggilmu untuk segera menghadap. Pangeran, hamba memiliki urusan penting untuk menghadap Yang Mulia. Tuan Xie, Yang Mulia hanya memanggil Tuan Song. Dia sekarang ada di dalam. Jika Yang Mulia masuk lagi, mungkin tidak pantas. Yang Mulia, dengarkan nasihat hamba, tunggulah sebentar lagi. Song Aiking, tahukah kamu mengapa hari ini aku memanggilmu? Untuk apa? Pidato Song Aiking di istana. Aku masih ingat sampai sekarang, itulah mengapa aku memilihmu sebagai juara. Penghargaan yang mulia kepada hamba, tentu akan membuat hamba bekerja keras untuk kerajaan. Tapi sebagai editor di Hanlin Academy, kamu terlalu dekat dengan Perdana Menteri. Tahukah kamu ini dianggap sebagai upaya mendekati? Hamba sama sekali tidak bermaksud mendekati Perdana Menteri, mohon yang mulia mempertimbangkan. Aku percaya pada karakter Perdana Menteri, dan juga pada penilaianku. Tapi rumor di luar sana, tidak menguntungkan bagi kalian berdua. Tahukah kamu? Hamba akan menjaga jarak dengan Perdana Menteri setelah ini. Rumor sudah tersebar. Di usiamu yang belum menikah, ini mudah menimbulkan gosip. Bagaimana jika aku menikahkanmu, rumor akan hilang dengan sendirinya. Yang mulia, hamba ingin menunggu beberapa tahun lagi. Mengapa harus menunggu? Apakah kamu punya seseorang yang disukai? Belum. Kalau tidak ada yang disukai, bukankah lebih baik aku menikahkanmu? Atau seperti rumor di luar, di rumahmu? Sampai sekarang bahkan tidak ada seorang pun pelayan wanita? Apakah kamu menyukai sesama jenis? Hamba sama sekali tidak memiliki pikiran seperti itu. Kalau begitu, aku pikir putri tertua. Dari Menteri Ritus, Sang Shifang. Kau akan takmo. Yang Mulia, hamba ada urusan penting untuk dilaporkan. Kamu begitu khawatir dengan keselamatan Song Aiking, sampai nekat masuk ke istana untuk menghentikan pernikahannya. Bukankah ini membenarkan rumor di luar, Xie Aiking? Aku sangat kecewa. Hamba juga memikirkan Yang Mulia. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa. Rumor di ibu kota ini disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang sengaja menargetkan hamba. Adalah salah untuk melibatkan Lord Song. Jika Yang Mulia langsung menikahkan, hanya akan membuat para menteri kecewa. Masalah ini bisa diselesaikan dengan cara lain. Bagaimana menyelesaikannya? Banjir di Longzhou tidak berhenti. Ini adalah masalah yang paling menyusahkan Yang Mulia belakangan ini. Menteri ingin bekerja dengan Tuan Song untuk memerangi banjir. Tindakan Yang Mulia akan memberitahu rakyat bahwa rumor tidak bisa dipercaya. Aku akan memberikan kalian kesempatan ini. Yang Mulia Xie. Karena banjir tak kunjung reda, desas-desus mulai bermunculan di Longzhou. Mereka bilang ini adalah kutukan dari langit, jika dibiarkan terus-menerus. Pasti akan menggoyahkan kepercayaan rakyat pada pemerintah. Ini masalah pelik, jika gagal bisa merusak reputasi. Orang lain menghindar, tapi dia malah mengajukan diri. Dia sedang berusaha mendapatkan jaminan keselamatan untukku. Pintar sekali. Pangeran, Yang Mulia Xie, dan Yang Mulia Song sudah berangkat menuju Longzhou. Xie Wenlang benar-benar mengira dirinya punya kemampuan luar biasa. Berkutat dengan masalah Longzhou, Yang Mulia Xie pasti tidak tahu. Banjir di Longzhou tak kunjung teratasi karena pangeran sengaja membiarkannya. Sudah bertahun-tahun aku merencanakan ini, mana mungkin dia bisa memecahkannya. Begitu saja. Tapi jika Yang Mulia Xie berhasil menyelesaikannya, lihat saja apakah nyawanya cukup kuat untuk bisa keluar dari sana dengan selamat. Baik, hamba mengerti. Sepanjang perjalanan penuh dengan pengungsi, beberapa bahkan tidak punya tempat tinggal, hanya bisa tidur di pinggir jalan. Ini sama saja dengan menunggu mati, lagi pula tanpa rakyat.
Dari mana toko-toko ini dapat pelanggan? Begitu kita meninggalkan ibu kota, pasti ada yang menyebarkan kabar ke sini. Saat kita tiba, yang akan kita lihat hanyalah kemakmuran palsu. Berapa banyak kebenaran tentang banjir yang bisa kita ketahui? Pantasan kau menyuruh kami berdua datang terpisah dari mereka. Jadi menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kantor pemerintah jelas tidak bisa dikunjungi, yang mereka tunjukkan pasti sudah dipersiapkan sebelumnya. Jangan-jangan kita harus menyusup diam-diam? Ide yang bagus. Menteri utama yang terhormat ternyata bisa melakukan hal seperti ini. Apa? Hal-hal untuk rakyat kecil ini. Munafik. Mana ada. Ternyata memang ada masalah sejak 5 tahun lalu saat Kementerian Pekerjaan pertama kali datang. Tagihan bahan untuk saluran air tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Bukan hanya pembukuan. Banyak nyawa melayang. Bagaimana mungkin mereka pantas menjadi pejabat pemerintah? Mereka menemukan kita. Bukan orang kantor pemerintah. Ini orang-orang Pangeran Xian. Tapi begini, cepat atau lambat akan menarik perhatian pejabat pemerintah. Ini tidak menguntungkan bagi kita. Berapa lama lagi kamu butuh untuk menyelesaikan ini? 1 jam. Baik, aku akan mengalihkan perhatian mereka untuk mengulur waktu. Kamu lanjutkan membaca, setelah selesai. Pergi ke arah barat daya tempat kita datang. Jianglin akan menjemputmu di sana. Pasukan pemerintah juga datang. Apa dia bisa bertahan sendirian? Dia sedang mengulur waktu. Cepat lakukan. Masih belum menyerah? Ada komplotan. Tangkap mereka. Aku akan memanggil tabib. Jangan, mungkin saat ini semua klinik dan tabib di kota sedang dikendalikan, penuh dengan jebakan. Tapi, Minta bantuan Tuan Song. tidak ada obat bius, luka kamu ini. Tadi saat memanah di atas, kamu sangat gagah. Setiap hari menyamar sebagai pria, harus bisa sedikit. Mempanah, bagiku itu yang paling mudah dikuasai. Sudah tidak apa-apa. Sudah selesai. Sepertinya kamu tidak pernah bertanya mengapa aku menyamar sebagai pria. Bersedia mengambil risiko menipu kaisar, melakukan semua hal untuk orang lain. Aku pikir, kamu mungkin punya alasan yang tidak bisa dihindari. Jadi aku tidak perlu bertanya. Sudah, lihat ini.
12.000 orang. Ditambah warga yang ditarik menjadi pekerja paksa di saluran air. Belum termasuk ini. Sebanyak ini hanya pejabat Longzhou saja. Mana mungkin berani sebesar ini? Pasti ada orang yang menutupi untuk mereka. Pangeran Xian. Selain dia, siapa lagi di ibu kota yang berani melakukan ini? Melakukan hal seperti ini. Tapi yang dia lakukan bukan hanya merampas harta rakyat. Dia juga berusaha menggoyang kekuasaan kaisar. Pangeran Xian dan Yang Mulia adalah saudara kandung, saat kaisar sebelumnya masih hidup. Lebih menyayangi dia. Selama ini, Yang Mulia memaklumi perbuatan Pangeran Xian karena persaudaraan. Banyak yang diabaikan. Tapi sekarang yang dia inginkan, mungkin adalah tahta itu. Kamu takut? Tak perlu takut. Raja Xian sudah mengincar kita. Kita semua sudah menjadi duri di matanya. Duri dalam daging. Dia mengabaikan rakyat yang tidak bersalah, membunuh orang-orang setia. Jika tidak dihabisi, dunia tidak akan tenang. Sepertinya aku benar-benar mendapatkan harta karun. Kamu tersenyum, sangat indah. Sudah 3 hari terus berjalan, lukanya malah semakin parah. Ini tidak bisa dibiarkan. Raja Xian berani terang-terangan menyerang orang. Pasti ada rencana cadangan. Kita harus cepat kembali ke ibu kota. Dan melaporkan hal ini kepada kaisar. Tapi kamu, Aku tidak apa-apa. bermasalah, biarkan Jiang Lin mengawalmu masuk dari gerbang barat. Aku akan masuk dari gerbang timur. Baik. Siapa berani masuk tanpa izin ke kediaman Song? Itu dia, serang. Tuan-tuan, apa maksudnya ini? Putri tertua keluarga Song, Song Shuyu. Berpakaian seperti pria, menipu kaisar. Apa maksudmu? Apa yang dikatakan pangeran, hamba tidak mengerti. Bibi dan keluarganya sudah mengaku semuanya. Aku juga sudah menemukan barang-barang perempuan di kamarmu. Apa lagi yang bisa kamu bantah? Pangeran, semua ini adalah perbuatan Song Shuyu dan ibunya. Kami tidak tahu apa-apa. Sekarang kami melaporkan ini sebagai jasa. Apa yang pangeran janjikan sebelumnya masih berlaku. Tentu saja berlaku. Bawa pergi. Lepaskan! Tangkap. Ibu, pangeran, Xie Wenlang, kau pikir bisa kabur? Kurang ajar. Apa? Song Shuyu adalah perempuan, benar Kakanda? Aku sudah memeriksa seluruh kediaman Song. Juga memeriksa bidan yang membantu melahirkan Song Shuyu dulu. Song Shuyu memang perempuan. Nyonya Song yang menyebarkan kabar dia laki-laki. Menyuruhnya berpakaian seperti pria, sekolah, ikut ujian kekaisaran. Sampai kaisar mengangkatnya sebagai juara. Dan tetap menyembunyikannya. Dosa yang tak terampuni. Aku ingin dia mengatakannya sendiri. Paduka, hamba tahu dosa ini tak terampuni. Mohon Paduka, lepaskan anggota keluarga Song yang lain, semuanya. Semua ini adalah perbuatan hamba seorang diri. Bagaimana mungkin seorang bayi melakukannya sendiri? Kamu masih ingin membela keluargamu. Hamba bersedia mati untuk menebus dosa. Orang yang benar-benar ingin kamu lindungi, pastinya adalah Yang Mulia Xie. Paduka, Song Shuyu adalah seorang perempuan. Yang Mulia Xie sudah mengetahuinya sejak lama dan sengaja menyembunyikannya. Bahkan merekomendasikannya ke Akademi Hanlin dan bersekongkol. Mengacaukan pemerintahan, seharusnya dihukum mati bersama. Paduka, hamba sama sekali tidak tahu bahwa hamba adalah perempuan. Mohon Paduka memeriksa dengan jelas. Song Shuyu menyamar sebagai laki-laki, menipu raja. Dihukum mati, Xie Wenlang tahu tapi tidak melapor. Sengaja menyembunyikan, dicopot jabatannya, dan diturunkan menjadi rakyat biasa. cepat duduk di sini. Shuyu, ibu yang mencelakanmu. Soal identitas, aku tahu tidak bisa menyembunyikannya.
awalnya berencana beberapa tahun lagi akan diatur ulang. Tapi sekarang, beruntung ada bibi kedua. Seluruh keluarga Song kita segera akan berkumpul dengan leluhur. Kalau bukan karena kalian membuat masalah penyamaran perempuan sebagai laki-laki, kita tidak akan sampai seperti ini. Semuanya salahmu. Kamu jelas-jelas perempuan, tapi berpura-pura menjadi laki-laki. Kamu yang menghancurkan kita. Atau kalian sendiri yang bodoh, kalau aku tidak menyamar sebagai laki-laki. Keluarga Song ini diserahkan ke tangan kalian. Mungkin sudah lama hancur. Omong kosong, anakku jelas bisa. Anakmu yang hebat itu sekarang masih bersembunyi. Di pelukan perempuan penghibur, lebih baik kau berdoa. Dia bisa terus bersembunyi kalau tidak tertangkap. Juga akan mati. Lalu apa yang bisa kulakukan? Pangeran Xian berkuasa, bukan dia yang menyuruh kita melakukan apa. Kita hanya bisa menuruti, siapa tahu dia ingkar janji. Dan menangkap kita semua, benar. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Selagi masih hidup, cepat-cepat meratap. Besok di tempat eksekusi, tidak akan ada kesempatan lagi. Pangeran Xian memerintahkan aku untuk menginterogasi. Katakan, apakah kamu dan Xie Wenlang bersekongkol untuk memberontak? Ini adalah tipu muslihat Pangeran Xian ingin menjebak. Keras kepala. Mau bicara atau tidak? Pangeran Xian membunuh orang baik, berniat jahat. Cari mati. Kalau kamu ingin mati, aku akan mempercepat perjalananmu. Berhenti. Shuyu. Shuyu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Putri, pernahkah kamu pergi ke kediaman Xie? Sudah ke sini, Tuan Xie. Saat perintah ayahanda sampai ke kediaman Xie, dia sudah pingsan. Tabib kerajaan keluar masuk. Tapi dia tetap tidak sadar dan demam tinggi. Shuyu, jangan terlalu emosi. Kamu harus melindungi dirimu sendiri dulu. Cepat beri dia obat. Shuyu, aku akan memohon pada ayahanda untuk mengampuni nyawamu. Pangeran, karena dihalangi oleh putri, bawahan tidak berhasil membunuh Song Shuyu. Tidak apa. Dia di penjara, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah rencanaku selesai, dia juga akan mati. Bagaimana kondisi di kediaman Xie? Kaisar mengirim beberapa tabib, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan. Xie Wenlang. Kalau kamu mati, aku akan tenang. Di dunia ini, tidak ada lagi yang melawanku. Perintahkan orang-orang di setiap kediaman untuk segera bertindak. Bawa para wanita ke istana, kumpulkan pasukan. Masuk istana. Kalian siapa? Apa yang kalian inginkan? Bagaimana kalian bisa masuk istana? Aku tidur nyenyak.
Bangun-bangun sudah di sini. Aku tiba-tiba dipukul pingsan. Sepertinya, Paman ingin memberontak. Pangeran Xian, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kakak tidak bisa melihat? Aku ingin memberontak. Kalau kakak turun tahta dengan sukarela, aku mungkin bisa. Karena kita satu ibu, membiarkanmu hidup. Dasar brengsek. Aku sudah memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu melakukan hal yang sangat tidak setia ini. Seberapa baik pun, aku tetap di bawahmu. Yang aku inginkan adalah menjadi kaisar. Ayahanda selalu menyayangiku, kalau bukan karena kamu. Menduduki posisi anak sulung, posisi ini tidak akan jatuh ke tanganmu. Jangan bermimpi. Kalau begitu, aku hanya bisa mengantarkan kakak ke surga lebih cepat. Bagaimana kamu masih hidup? Ada pangeran yang mengingat. Hamba tentu tidak berani kehilangan nyawa. Hidupmu tidak berguna. Aku memiliki 5.000 pasukan elit. Masih ada keluarga para jenderal di tangan kami. Mereka sudah menunggu di luar istana. Berkumpul dan siap, hanya menunggu perintahku. Mereka akan menghancurkan seluruh istana. Kalau begitu, mungkin pangeran akan kecewa. Para wanita yang terjebak sudah dikeluarkan dari istana. Paman Kaisar, Anda sudah kalah. Menyerahlah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kalian? Sebelum masuk kota, suruh Jianglin melindungimu masuk dari gerbang barat. Aku akan masuk dari gerbang timur. Baik. Aku bertanya pada diri sendiri, tidak pernah merugikannya, tapi dia malah melakukan hal yang sangat keji ini, benar-benar memalukan leluhur keluarga Shao. Paduka yang mulia. Pangeran Xian sudah sampai di titik ini, bagaimanapun juga. Kami akan menemani dia menyelesaikan sandiwara ini. Baik, lakukan seperti yang kau katakan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Kalian menipuku. Pangeran Xian Zhao Heng membunuh orang-orang setia. Mengabaikan nyawa rakyat tak berdosa, menyebabkan puluhan ribu orang tewas di Longzhou. Kemudian merencanakan pemberontakan, dosanya tak termaafkan. Pengawal, bawa dia pergi. Jangan, kakak kaisar. Ayah, tadi Anda juga melihat. Kalau bukan karena Song Shuyu, Anda tidak akan bisa melihat putri kesayangan Anda lagi. Aku juga tidak bisa membuatkan ayah kue manis dan menceritakan kisah-kisah menarik. Kisah-kisah boleh, kue manis tidak usah. Ayah, Shuyu masih terluka. Atas jasanya menyelamatkan kaisar, dia bisa menebus kesalahannya. Dosa menyamar sebagai pria diampuni. Terima kasih atas belas kasihan yang mulia. Hukuman mati diampuni, tapi hukuman lain tetap harus dijalani. Aku akan menghukummu dengan menjadikanmu pejabat wanita pertama di dinasti Yong. Membuka jalan bagi wanita untuk belajar dan menjadi pejabat. Apakah kau sanggup memikul tanggung jawab ini? Hamba tidak akan mengecewakan. Yang mulia, kalau begitu, Sudah, aku tahu. terima kasih, Yang Mulia. Shuyu, hari ini adalah hari bahagiamu. Aku sengaja. Kau, Xi Wenleng, bukakan pintu untukku. Bukakan pintu. Putri, istri orang tidak bisa diambil. Lebih baik cari yang lain. Di luar, dia hanya bisa mendengarkan dengan sedih. Sayang, malam masih panjang.